Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam adik-adik para peserta latihan dasar yang saya banggakan dan yang saya cintai semua. Pada kesempatan ini saya Iketut Puspa Adnyana selaku Widya Iswara ahli utama dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara oleh panitia penyelenggara latihan dasar, saya ditugasi untuk bersama adik-adik sekalian dalam mendiskusikan mata pelatihan penjelasan aktualisasi. Biasanya sebelum penjelasan aktualisasi ini yang biasa didiskusikan selama 6 jam pelajaran atau 2 sesi, didahului juga oleh mata pelatihan konsep aktualisasi. Oleh karena itu saya yakin adik-adik sekalian sudah memahami atau sedikit mengetahui apa sebenarnya itu aktualisasi. Di samping juga pada saat review proses pembelajaran, aktualisasi ini juga sudah dijelaskan oleh pejabat yang diberikan tugas untuk menjelaskan itu. Dan juga biasanya pada penjelasan aktualisasi ini adik-adik sekalian sudah memperoleh hampir semua agenda nilai-nilai dasar PNS yang lebih sering kita sebut dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Substansi lain adalah world of government dan pelayanan publik, atau sistem manajemen ASN. Karena di dalam aktualisasi nantinya adik-adik para peserta latsar harus mampu untuk mengaktualkan nilai-nilai dasar dan juga substansi lain pada setiap kegiatan dan tahap kegiatan yang akan adik-adik aktualkan pada waktu pelaksanaan aktualisasi yang dijadwalkan selama 30 hari. Oleh karena itu saya ingin mereview sedikit sebelum melanjutkan penjelasan bahwa sederhananya kata aktual itu atau aktualisasi itu adalah menjadikan sesuatu yang sedikit tidak mungkin untuk menjadi mungkin, atau teori menjadi praktek gitu ya. Ini kunci dari yang disebut dengan aktualisasi. Oleh karena itu, dari berbagai isu yang adik dapat amati selama menjadi CPNS, katakanlah 11 bulan terakhir ini, adik-adik sudah mengamati berbagai isu yang terjadi pada tempat kerjanya adik-adik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adik-adik sesuai jabatan yang diemban berdasarkan keputusan pengangkatan. Jadi adik-adik perlu mengetahui dari mana asal dari area aktualisasi yang adik-adik akan rancang dan laksanakan. Yang pertama adalah tugas pokok dan fungsi berdasarkan SKP, surat keputusan pengangkatan, apakah dari bupati atau dari gubernur atau dari menteri yang bersangkutan.
Karena di dalam jabatan itu sudah ada uraian-uraian tugas dari para pejabat yang diangkat menjadi CPNS tersebut, diberi jabatan tertentu. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang sudah diberikan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan SKP juga diberi tugas tambahan oleh pimpinan. Kemungkinan karena keahliannya adik-adik, lalu misalnya seorang perawat ahli pertama ditugaskan juga sebagai administrasi atau mengelola administrasi, sehingga dia mempunyai tugas tambahan. Nah, ini biasanya di secara administrasi dikeluarkanlah nota tugas atau surat keputusan tambahan untuk memberikan seseorang pegawai itu tugas baru di samping tugas pokoknya. Nah, ini adalah sumber yang kedua. Lalu apa sumber yang ketiga? Sumber yang ketiga adalah ide atau pemikiran kreatif dari adik-adik untuk melihat apa sesungguhnya yang harus bisa dilakukan untuk mengangkat kinerja dari organisasi tempat adik bekerja. Baik 1, 2, dan 3 ini harus mendapat persetujuan dari mentor, karena kewenangan untuk area dari aktualisasi itu adalah atasan langsungnya adik-adik atau kita sebut dengan mentor. Nah, kalau adik-adik sudah memahami 3 sumber ini, maka adik-adik sudah bisa merancang sebuah aktualisasi yang akan adik laksanakan selama 30 hari ya. Oleh karena itu saya hanya kembali mengingatkan adik, di dalam rancangan ini ada 4 bagian atau 4 bab yang adik-adik harus siapkan. Yang pertama adalah tentu saja bab 1 mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu atau latar belakang ini menceritakan atau mendeskripsikan mengapa isu ini diangkat dan solusinya. Nah, adik-adik boleh menjelaskan ditambah dengan informasi atau data untuk mengingatkan, untuk menguatkan ide-ide kreatif adik tersebut untuk mengangkat sebuah tema. Kemudian yang berikutnya adalah ada tujuan. Tujuan ini pada umumnya dibagi menjadi 2. Tujuan umum itu terkait dengan nilai-nilai dasar, kemudian tujuan khusus yang langsung berkaitan dengan rancangan aktualisasi adik-adik yang akan dilaksanakan selama 30 hari. Kemudian di dalam bab 1 atau pendahuluan ini juga ada manfaat. Nah, manfaat ini penting karena nanti akan terkait dengan tabel 7 kolom ya, format rancangan aktualisasi. Apakah aktivitas yang adik pilih sebagai ide-ide kreatif untuk memecahkan isu atau solusi isu itu bermanfaat hanya untuk diri sendiri, bermanfaat untuk organisasi, atau bermanfaat untuk masyarakat luas. Sehingga adik-adik harus menjelaskan itu. Manfaat pertama adalah untuk kepentingan peserta, manfaat kedua adalah untuk organisasi, dan manfaat ketiga adalah untuk masyarakat. Nah, dari nanti di dalam adik menyusun rancangan kolom 7 itu, relevansi dari tahap kegiatan ini juga dilihat dari sejauh mana cakupan dari aktualisasi yang adik-adik lakukan. Di dalam bab 1 ini juga ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari aktualisasinya adik itu apa misalnya?
apa fokus dari aktualisasinya adik-adik sekalian. Tentu saja berdasarkan apa yang adik amati terhadap berbagai isu untuk meningkatkan kinerja organisasi, lalu apa solusi penanganannya. Dan biasanya juga pada bab 1 ini sudah ada jadwal kapan dan sampai kapan pelaksanaan aktualisasinya adik-adik ini dilakukan. Kemudian jadwal secara rinci yang memuat kegiatan dan tahap kegiatan selama 30 hari itu juga nanti akan dilampirkan pelaksanakan kegiatannya selama 30 hari. Itu isi daripada bab 1 ya. Nah, kemudian bab 2 ini perlu adik perhatikan. Di bab 2 ini adalah menyangkut gambaran organisasi atau profil organisasi di mana adik bekerja ya. Nah, kalau berbicara tentang profil organisasi, tentu saja akan ada dasar pembentukannya, bagaimana struktur organisasinya, apa visi misi yang menjadi tanggung jawab organisasi itu. Kemudian juga ada uraian tugas organisasi dan menukik ke bagian atau seksi di mana adik ditempatkan. Dan yang terpenting sebenarnya adalah ada uraian tugas dari para peserta, apakah itu berdasarkan SKP atau berdasarkan keputusan menteri atau yang lainnya. Dan ini mohon dilampirkan pada rancangan itu sehingga jelas apa uraian tugasnya adik, sehingga surat keputusan pengangkatannya adik-adik itu dilampirkan di dalam rancangan. Nah, mohon juga diceritakan sedikit misalnya BLUD, Rumah Sakit Umum Kabupaten X gitu ya, atau Puskesmas X, atau SMP 1 atap X, atau Dinas Teknik ya. Itu diceritakan di mana keberadaan dari lokasi itu gitu. Jangan langsung tabel bahwa ini dibentuk, tapi orang tidak mengetahui tugas kerjanya itu adik ada di mana gitu. Dan kemudian juga cantumkan data. Ini kalau saya perhatikan memang ada sedikit kelemahan para peserta, datanya kurang sekali. Baik data kuantitatif ataupun data kualitatif. Mengapa data ini penting? Adik-adik kita ini adalah pegawai negeri sipil yang oleh undang-undang ditugasi menjadi pelayan publik ya. Oleh karena itu dalam tanda petik kita tidak boleh ngarang asal bunyi gitu ya. Jadi kalau adik mengatakan atau memilih misalnya topik mengenai APD ataupun hipertensi atau persoalan alat peraga di dalam proses pengajaran atau kurangnya minat baca dari para siswa, adik tolong cantumkan data baik bersifat kualitatif ataupun kuantitatif ya. Karena adik punya pengalaman selama 11 bulan ini gitu ya. Nah, kalau itu adik lakukan, maka nanti akan lebih mudah untuk memberikan argumentasi kenapa pilihannya adik seperti ini ya. Nah, pengalaman saya menguji lemahnya para peserta di sini. Mereka tidak berhasil memberikan argumentasi yang kuat kenapa dia mengambil tema aktualisasi itu seperti ini gitu ya. Nah, kemudian setelah adik menceritakan tentang profil organisasi sampai kepada uraian tugas adik sendiri atau para peserta, maka kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan juga nilai-nilai organisasi. Nah, ini sangat penting. Apa sih nilai-nilai organisasi? Karena nanti nilai-nilai organisasi ini juga ditulis di kolom ke-7. Nah, kalau adik ingin mendapatkan nilai rancangan
aktualisasi ataupun laporan aktualisasi yang bagus, maka tabel yang berkolom 7 itu harus penuh, tidak boleh ada yang kosong gitu ya. Pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana kalau tidak ada nilai-nilai organisasi pada saat rancangan? Ya, nanti pada saat adik pulang 30 hari itu bersama pimpinannya adik tetapkan apa itu nilai-nilai organisasi. Nah, ini sangat penting karena kalau kosong salah satu, adik tidak bisa dinilai untuk tingkatan yang lebih tinggi gitu. Nah, oleh karena itu tolong diperhatikan ini. Nah, setelah itu tugas berikutnya adalah menjelaskan tentang aneka atau nilai-nilai dasar PNS beserta substansi lainnya. Pertama, adik-adik mulai dari menjelaskan akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, sampai kepada anti korupsi. Apa yang penting dalam menguraikan aneka ini? Prinsip-prinsip dasarnya. Karena nanti pada setiap aktivitas kegiatannya adik dan tahap itu, antara satu kegiatan dan tahap kegiatan, meskipun bahasanya sama nasionalisme, tapi narasinya berbeda. Itulah sebabnya maka dalam setiap aneka itu ada banyak sekali prinsip. Kalau saya perhatikan itu rata-rata 10 atau lebih ya prinsip-prinsip gitu ya. Nah, ini memerlukan kecermatannya adik. Masa nilai nasionalisme pada saat konsultasi dengan pimpinan sama pada saat adik menyusun SOP atau menyusun baliho, ya kata-kata pasti berbeda itu ya. Rapat misalnya pasti berbeda narasi nasionalismenya dengan berkonsultasi dengan pimpinan. Nah, ini nanti tolong adik-adik cermati. Kemudian ada juga World of Government, ada pelayanan publik, bahkan juga manajemen ASN. Nah, yang ketiga ini di luar aneka itu adik-adik perlu cermati apakah terkait dengan tema yang akan adik amati. Gitu. Nah, di bab 2 ini sesuai dengan sistematika yang ditetapkan oleh BPSDM Sultra, ada identifikasi isu. Jadi adik-adik harus jelas memahami apa itu isu dan apa itu masalah. Nah, ini harus bisa membedakan. Nah, saya yakin pada saat adik-adik memperoleh analisis isu kontemporer, sudah disampaikan apa itu namanya isu dan bagaimana menapiskan atau penapisan isu itu bagaimana ya. Nah, untuk isu ini berangkat dari 3 hal tadi. Apakah dari SKP, nota tugas, ataupun inisiatif sendiri berdasarkan pengalamannya adik. Ceritakan dulu bahwa berdasarkan 11 bulan sebagai PNS terkait dengan tugas pokok dan fungsi saya selaku apa misalnya, analisis keuangan misalnya, atau sanitator, atau perawat pratama, atau yang lainnya, menemukan beberapa isu ya. Ini penting ini. Lakukanlah identifikasi. Nah, kalau namanya identifikasi tidak tunggal, identifikasi itu pasti banyak gitu. Ini juga kadang-kadang para peserta mau cepat saja gitu. Dia tetapkan satu, datanya tidak jelas, informasi tidak jelas gitu ya. Nah, ini bisa dicantumkan langsung dalam laporan atau adik memegang kertas kerja. Apa sih itu isu? Bagaimana mengidentifikasi isu? Nah, ini perlu. Lalu kalau adik sudah menemukan isu, maka adik akan mengalami kebingungan sedikit, tanda petik itu. Kebingungan maksudnya gimana? Yang mana sih saya pilih ini? Dari sekian banyak daftar gitu ya. Misalnya 7 atau 5 atau 3 ya. 3 sederhana sekali. Kalau mengidentifikasi isu dari tupoksinya adik itu bisa dapat puluhan. Lalu adik
harus menentukan hanya satu isu yang harus adik selesaikan. Nah, ada banyak metode. Bisa metode failing. Nah, tapi kalau failing ini hanya dilakukan oleh para ahli ya. Yang sudah berpengalaman di bidang itu, dia tidak perlu teknik analisis. Tapi failingnya saja sudah melihat ya, misalnya dia berdiri saja di jalan lalu melihat PT-PT baku hantam saling mendahului, lalu ada lampu merah juga dia bablas, meski dia sudah bisa berkesimpulan, oh di sini masyarakatnya tidak taat kepada ketentuan seperti itu. Nah, failing ini memang hanya bisa digunakan oleh para ahli. Yang berikutnya adalah brainstorming. Brainstorming ini terkait dengan kecerdasan seseorang, personal adjustment. Dalam arti bahwa adik bisa renung-renungkan yang mana gitu. Kalau umpamanya terus merasa tidak yakin, kumpulkan beberapa teman. Kawan-kawan kira-kiranya di antara sekian banyak isu saya ini kira-kira yang mana bagus. Ceritakan itu. Adik bisa ceritakan itu. Maka kemudian dapat pilihan. Maka adik munculkan satu dari isu, tapi ada kertas kerjanya gitu. Jangan tidak ada kertas kerja. Kalau tidak ada kertas kerja, nanti pada saat ditanya oleh penguji, adik kelabaan. Coba sebutkan isu-isu yang ditemukan atau dapat diidentifikasi. Adik bingung karena tidak melakukan itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, dari berbagai atau sejumlah isu itu, adik tetapkan satu. Bisa juga menggunakan teknik analisis. Di dalam menggunakan teknik analisis ini, adik harus melihat syarat dulu. Apa syarat isu? Yang pertama aktual, 2 problematik, 3 kelayaan, lalu yang keempat layak gitu kan. Nah, pakai aja kemudian itu. Sehingga digunakan metode APKL. Ya. Namun adik jangan terfokus pada metode. Yang paling penting adalah mana dari sekian banyak isu itu harus diselesaikan. Nah, katakanlah sekarang adik sudah menetapkan satu isu, maka adik harus melihat masa depan yang bagaimana yang adik inginkan dari isu itu. Misalnya rendahnya minat baca, berarti yang adik harapkan adalah meningkatnya minat baca. Itulah target yang ingin kita capai atau sasaran yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai itu solusinya apa? Itu direnungkan. Apakah penerapan teknik atau metode atau penyiapan alat peraga atau yang lainnya. Itu misalnya rendahnya penggunaan APD para tenaga kesehatan, lalu keinginan kita untuk meningkatkan, maka mungkin sosialisasi APD, pengadaan APD, nah seperti itu, itulah namanya solusi. Nah, kalau sudah dapat solusi, maka yang berikutnya adik harus menetapkan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi yang adik harapkan itu. Nah, disinilah disebut dengan gagasan-gagasan kreatif berupa kegiatan. Adik-adik, kalau kita melihat modul terkait dengan rancangan aktualisasi ini, untuk mencapai level yang bagus rancangan dan pelaksanaan aktualisasi itu, pertanyaannya adalah berapa sih jumlah kegiatan yang diharapkan? Atau berapa sih jumlah kegiatan yang baik? Tentu saja berdasarkan pemikirannya. Tetapi ada batasan, yaitu sama dengan 4 atau lebih. Sama dengan 4 atau lebih, ya 5, 6, 7. Berarti yang paling rendah 4. Nah, kalau adik mengambil 4 itu namanya titik kritis.
Kalau di bidang lain umpamanya di ciri penilaian lain itu rendah, adik bisa anjlok. Tapi kalau lebih berarti sudah memenuhi kriteria yang lebih bagus gitu. Tapi hati-hati, bukan banyak yang dinilai. Yang dinilai adalah relevansi dari kegiatan-kegiatan itu dengan upaya-upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena nanti akan dihubungkan dengan aneka visi misi dan nilai-nilai organisasi. Nah, dia harus jelas kegiatan itu apa sih. Nah, saya katakan sederhana saja. Kalau kegiatan itu masih bisa dipecah-pecah menjadi tahap kegiatan gitu. Nah, kalau tahap kegiatan ini tunggal, tidak bisa lagi dipecah. Kalau adik membuat kegiatan lalu bisa dipecah lagi, ya itu dia kegiatan, bukan tahap kegiatan itu. Sederhana sekali itu ya. Sederhana sekali ya. Jadi adik katakanlah membuat 4 atau lebih kegiatan, maka berapa jumlah tahap kegiatan ini juga penting. Di dalam modul dianjurkan tahap kegiatan itu sama dengan 3 atau lebih. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, kalau adik membuat 3 tahap kegiatan, 4 kegiatan, itu artinya berada di titik kritis. Kalau ini lubang itu, adik berada di tepi lubang itu bisa jatuh gitu ya. Oleh karena itu tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya ya, seperti itu ya. Nah, jadi kegiatan itu jumlahnya sama dengan 4 atau lebih, tahap kegiatan jumlahnya sama dengan 3 atau lebih ya. Nah, kemudian kegiatan ini nanti dihubungkan dengan aneka, dengan visi misi, dan juga nilai-nilai organisasi. Nah, ini saya bilang, kalau adik kosong nilai-nilai organisasinya, lalu apa dihubungkan? Maka pasti rancangannya adik menjadi tidak terlalu bagus begitu. Oleh karena itu saya anjurkan sejak awal, tolong nilai-nilai organisasi ini sudah dimiliki oleh semua organisasi tempatnya adik bekerja. Lalu tahap kegiatan juga dihubungkan dengan nilai-nilai dasar PNS yang kita sebut dengan aneka itu. Nah, narasinya nanti akan berbeda antara rancangan dengan pelaksanaan aktualisasi atau laporan aktualisasi. Ini sering terjadi. Saya lihat para peserta itu copy paste saja, ya, sehingga bahasanya sama gitu. Masa yang rencana sama dengan yang sudah dilaksanakan itu. Nah, ini juga mengganggu pikiran dalam menilai aktivitas dari kegiatan para peserta dalam melaksanakan aktualisasinya. Nah, itu. Apakah sudah selesai sampai sana? Belum. Karena adik-adik harus juga berpikir. Nah, kalau isu ini tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Nah, sehingga ada namanya dampak isu, analisis dampak isu gitu. Itu secara umum itu isunya. Nah, kemudian kalau saya selalu menganjurkan agar setiap kegiatan itu dibuat analisisnya. Karena disinilah intisari dari latsar itu. Ketika nanti adik-adik pulang ke tempat kerjanya, adik akan menemukan masalah. Dan masalah itu harus adik selesaikan. Lalu gimana cara menyelesaikan? Nah, supaya tidak muncul masalah itu, adik harus mempunyai analisis, prediksi apa yang akan terjadi. Lalu apa yang akan dilaksanakan, alternatif solusinya apa gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Oh, kalau saya melakukan ini kira-kira akan dihambat oleh ini. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan berbagai
aspek supaya hambatan itu bisa ditangani. Nah, seperti itu kan. Nah, saya selalu mencontohkan misalnya kalau kita dari Kendari pakai mobil ke Kolaka, ya apa yakin kita sampai di Kolaka? Belum tentu. Jangan-jangan ban pecah, berarti harus punya serep ban. Tangki mobil itu kalau Innova kan hanya 60 liter. Nah, kita juga sudah harus berpikir di mana lagi nambah. Nah, kalau itu tidak dilakukan, jangan-jangan nanti di tengah hutan kita tidak kehabisan bensin lalu tidak bisa pergi. Nah, ini yang adik-adik perlu lakukan. Ini banyak yang tidak menuliskan ini, para peserta ini, kasihan. Sehingga timbul persoalan kemudian yaitu. Nah, ketika adik nanti sudah bekerja kembali, kalau ini adik bisa budayakan atau menjadi habituasi dari aktivitasnya adik-adik, maka adik akan sukses menjadi seorang PNS. Nah, kemudian dari apa yang adik rancang ini, yang berikutnya adalah evidence. Nah, ini dia. Evidence itu adalah bukti. Apa kira-kira yang akan menjadi bukti dari kegiatan aktualisasinya adik itu? Bisa berupa dokumen, apakah surat undangan, absen, peraturan-peraturan. Kemudian yang terpenting foto-foto kegiatan. Kapan adik bicara dengan pimpinan. Kalau misalnya kegiatan Posyandu, kapan, bagaimana fotonya. Gitu. Bahkan kalau bila perlu buat videonya dari awal sampai akhir. Ini namanya evidence. Nah, kalau tanpa evidence ini, adik akan mengalami masalah nanti. Aktualisasinya adik tidak dipercaya gitu. Lah, mana buktinya? Ada, Pak. Bahkan pernah ada mentor yang bersumpah. Saya bersumpah, Pak, bahwa memang anak ini melaksanakan kegiatan. Tapi buktinya mana? Nah, kalau tidak ada ya terpaksa adik harus mencari bukti itu lagi, kan kasihan ya kan. Oleh karena itu sejak awal saya ingatkan bukti atau evidence ini sangat penting. Ya, jangan pernah melupakan apapun yang adik kerjakan itu tanpa bukti. Nah, ini akan menjadi habit juga. Sehingga dalam setiap aktivitasnya adik itu ada bukti-bukti, apalagi hal-hal penting ya. Saya sampai sekarang masih punya bundelan dari disposisi-disposisi pimpinan yang terkait dengan hal-hal strategis. Karena kita tidak tahu suatu hari ada sesuatu, saya bisa menunjuk ini buktinya. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik juga jangan, ya Pak, saya sudah laksanakan, lalu minta persetujuan mentor, iya Pak, bukti. Enggak, harus ada buktinya gitu. Nah, ini yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan itu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana adik mempresentasikan rancangan itu, atau yang disebut dengan seminar. Nah, ini dia. Nah, biasanya seminar itu ya, lebih banyak stresnya daripada materi yang adik ingat gitu. Nah, itu wajar sekali. Oleh karena itu adik perlu mempersiapkan diri. Baik-baiklah mempersiapkan diri. Jangan asal gitu ya. Dan kita tahu persis mana adik-adik yang siap dan mana yang tidak ya. Mana yang salin tempel gitu ya, kita tahu dari caranya adik menyajikan rancangannya. Tidak perlu banyak-banyak slide-nya. Bila perlu hanya judul lalu adik ceritakan. Secara konsep adik ceritakan begini dengan percaya diri, itu lebih bagus daripada adik lihat-lihat slide ya. Slide itu ya. Kemudian membuat slide ini juga adik banyak yang dia copy saja dokumen Word-nya lalu dia bawa ke
slide sehingga kita sendiri tidak bisa membaca. Ya, ya tayangan yang bagus itu adalah infografis. Ya, ya. Tapi isinya adik hafal. Hafal, masa nulisannya 40 halaman itu tidak hafal? Hafal. Ya, jangan juga sampai adik yang dari Konawe Selatan lalu dalam rancangannya adik lo tiba-tiba ada buton gitu ya, ini kan celaka itu ya. Nah, adik perlu kehati-hatian ya. Ini presentasi. Nah, di dalam presentasi seminar ini akan ada 3 orang penting. Yang pertama ada coach, yang kedua ada mentor, dan yang ketiga ada penguji. Nah, penguji ini perannya luar biasa ya. Ya oleh karena itu tolong adik persiapkan diri, kuasai rancangannya itu. Nah kalau adik sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan aktualisasi, maka adik sudah bebas dari stres yang mendalam itu. Lalu akan melaksanakan ini. Maka dia akan melaksanakan 30 hari rancangan itu yang kita sebut dengan pelaksanaan aktualisasi. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, satu hal yang harus ada ingat. Kalau ada perubahan dari rancangan, komunikasikan dengan mentor dan coach. Jangan jalan sendiri. Sampaikan apa alasannya dan minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Karena hal yang wajar apabila rancangan itu berbeda dengan implementasi. Itu wajar sekali. Ya, kalau saya sarankan sih, kalau memang ada perubahan, ya, bertambah kegiatannya tetap, itu bukan berkurang gitu ya. Nah itu pasti akan menjadi lebih bagus. Substansi tetap, tapi aktivitas bertambah. Nah, itu artinya adik memang sungguh-sungguh melaksanakan aktualisasi. Dalam pelaksanaannya ingat lagi evidence itu, evidence. Nanti adik sajikan saya sudah melakukan ini gambarnya ini, fotonya ini, videonya begitu. Nah, laporkan, nah, kemudian setelah membuat laporan pelaksanaan aktualisasi, adik-adik akan seminar lagi. Banyak kejadian pada saat rancangan bagus sekali. Pada saat rancangan bagus sekali. Kita sudah berharap, oh ini nanti paling bagus ini. Tapi setelah pelaksanaan justru anjlok, tidak sesuai dengan rancangan. Karena ini kurang perhatian terhadap rancangannya. Nah, saya sih inginnya antara rancangan dan pelaksanaan itu harus satu ini, supaya betul-betul menghasilkan kemampuan yang luar biasa seperti itu. Nah, lalu kalau sudah seminar laporan aktualisasi, tentu kewajiban adik memperbaiki. Apapun yang diperbaiki, tolong diperhatikan, diperbaiki. Pertanyaannya, adakah yang tidak memperbaiki bahannya? Tapi kalau berhadapan dengan penguji yang cermat, walaupun sudah ditandatangan oleh koh ataupun mentor, ya saya alami sendiri, saya kembalikan. Karena saya pasti periksa, penguji juga akan memeriksa itu. Nah ini anak, nah ini jangan menjebak diri sendiri. Ingat nggak, adik-adik, kesuksesan kita bukan karena diri kita sendiri, tetapi ada peran-peran orang lain. Ya. Oleh karena itu, hal-hal yang kira-kira membuat adik terhambat dalam rangka membangun konektivitas itu jangan dilakukan. Seperti itu. Saya kira demikian. Dan nanti setelah mendengarkan video ini, adik-adik nanti akan melaksanakan tugas pembuatan rancangan, cukup singkat-singkat saja, sehingga adik-adik nanti bisa menangkap apa yang dimaksud dengan penjelasan aktualisasi itu.
Kemudian silahkan melakukan chatting, dan saya juga setelah adik-adik menyampaikan pekerjaannya, nanti kita akan melihat chatting itu bisa dilakukan sepanjang pelaksanaan kegiatan daring atau e-learning ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang menjadi penjelasan saya ini dapat dimengerti. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih.